Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menandingi Engkau dalam kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya yang terutama dalam hidup kami. Kami mohon ya Bapa, Engkau yang selalu ada bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau yang Allah yang selalu mengerti apa yang kami butuhkan. Karena itu kami mau mengandalkan Engkau senantiasa. Kami mau berakar kepada Tuhan, dan kiranya firman hari ini boleh disampaikan dan kami semua boleh mendengarkan apa yang mau Kau bicarakan pada kami. Kiranya Kau pakai hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan hati-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, harta kami yang paling berharga. Haleluya. Amin. Terima kasih Jesse dan Thalia. Mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya. Jadi Ko Dedi hari ini tidak bisa hadir
karena masih menemani sang istri, Ci Susan, dan bayi yang masih di rumah sakit saat ini. Kita sama-sama berdoa ya buat Ko Dedi dan Ci Susan, juga baby yang ada di rumah sakit. Kiranya semuanya boleh pulih segera dan boleh bersama-sama dengan kita lagi. Jadi kita minggu ini kita mau belajar sesuai sama judul yang saya kasih hari ini, Stand Firm Like Daniel. Ya, kita mau sama-sama belajar tentang seorang tokoh yang kita sering dengar lah, mungkin kita udah dengar beberapa kali tentang tokoh ini yang bernama Daniel. Kita semua punya peran, ya. Ada yang sekolah, ada yang kerja, atau mungkin ada yang entrepreneur, self-employed gitu, atau mungkin hamba Tuhan kayak Ko Dedi gitu. Apapun peran kita, ketika kita menjalani peran kita itu pasti kita berhubungan sama orang lain, ya enggak? Ya. Pasti kita membangun komunikasi satu dengan yang lain. Ada pertukaran ide, ada pertukaran value, kita bisa tahu value orang itu seperti apa, dan orang lain bisa tahu value kita seperti apa. Kita bisa tahu pikiran dia seperti apa, kita juga akan dikenal oleh orang lain melalui pertukaran value yang terjadi di antara individu. Ada yang kita beri, ada yang kita terima juga. Nah, dari cara pikir, tindakan, dan perkataan yang dilakukan seseorang itu, kita bisa lihat diri kepribadian seseorang itu seperti apa identitasnya, apa latar belakangnya, ya enggak? Apa budayanya, dan lain sebagainya. Begitu juga kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain pun akan melihat identitas kita tuh siapa. Orang lain akan lihat value yang kita punya tuh apa. Cara pikir kita tuh seperti apa. Apa dasar kita berpikir seperti itu. Jadi itu dua arah, kita mengenal dia dan dia juga mengenal kita. Pertanyaannya, identitas seperti apa yang mau kita tunjukkan, yang mau kita bawa ketika kita dikenal oleh orang-orang lain. Identitas apa yang mau kita tunjukkan kepada mereka? Identitas kita sebagai apa? Jadi minggu ini saya mau ajak kita semua buat sama-sama belajar tentang integritas. Ya. Sekali lagi tentang integritas yang berkenan di hadapan Allah dalam setiap aktivitas kita, baik yang bekerja, baik yang sekolah, baik yang melakukan apapun itu. Kita mau belajar sama-sama dari situ tokoh yang bernama Daniel. Nah, siapa Daniel ini? Kenapa Daniel ini hidupnya menarik? Jadi kalau teman-teman tahu, Daniel itu di kitab pertama, kalau kita baca, latar belakangnya dia waktu ada bangsa Babel menyerang Yerusalem, Daniel itu salah satu dari anak-anak muda. Anak-anak muda yang umurnya masih belasan, ya, ditafsirkan masih muda, masih umur belasan. Sejak umur belasan itu, dia menjadi tawanan perangnya bangsa Babel. Ya, jadi bisa dilihat di sini, teman-teman tahu misalnya ini Daniel, dan teman-teman mungkin tahu tentang 3 temannya, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ya. Mereka satu geng, satu kul. Mereka bareng-bareng nih, jadi tawanan perang waktu bangsa Babel menyerang. Nah, coba kita bayangin umur 16 tahun, terus kita ditawan sama bangsa lain, terus kita dipisahkan dari keluarga gitu ya. Ya inilah hidupnya Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan kita juga tahu, sering dengar ya, bahwa Daniel di Gua Singa ceritanya yang sering kita dengar gitu, Daniel yang mengartikan mimpi dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang perlu kita tahu dari Daniel adalah Daniel itu hidupnya disukai oleh raja-raja yang menjajah dia. Jadi ada 4 raja yang berganti-gantian, dan keempat-empatnya mereka tuh suka sama Daniel. Mereka tuh mengasihi, dan mereka menempatkan Daniel di posisi pemerintahan yang sangat tinggi. Jadi kayak orang kedua tangan kanannya raja. Selama kurang lebih 65 tahun, kerajaan ini berganti-ganti raja, tapi Daniel selalu ada di puncak pemerintahan saat itu. Kenapa bisa seperti itu?
Kita sama-sama buka di Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Di sini dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pimpinan pegawai istana itu. Jadi yang pertama, Daniel itu berakar kepada Tuhan. Di masa mudanya Daniel sudah punya kebiasaan yang benar. Jadi sebelum bangsa Babel menyerang pun, dia sudah tahu cara berdoa, dia sudah tahu menyembah Tuhan, dia sudah tahu melakukan hukum Taurat. Jadi termasuk kenapa dia bilang, biarlah aku nggak ikut makan makanan raja, makanan yang enak-enak itu, minum minuman raja yang enak-enak itu. Karena ketika dia melakukan hukum Taurat, termasuk di sana kan ada beberapa hukum tentang jangan memakan ada makanan-makanan yang haram. Meskipun menurut Babel harum. Tapi dia tetap nggak mau melakukan sesuai sama yang Babel biasa lakukan. Jadi dia mempraktikkan itu, bahkan waktu raja pun menyuruh, ini anak-anak yang muda-muda ini kasih makan, sama seperti kamu ngasih makan aku. Tapi tetap dia nggak mau. Kalau teman-teman bingung, kenapa sih ini raja kok ngambil anak-anak muda dari Israel, begitu mereka dididik seperti bangsa Babel. Di ayat yang ketiga sampai kelima ya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yang baik. Mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, yaitu bahasanya orang Babel. Dan mereka dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Jadi kenapa raja itu mengambil anak-anak muda Israel? Karena anak-anak muda itu gampang diajar. Mereka masih gampang disuruh ngikutin ini dan itu, dibandingkan sama orang dewasa yang udah lebih susah ya berubah pengertiannya. Jadi anak-anak muda Israel ini ingin raja bentuk supaya mereka memiliki pola pikir seperti Babel. Seperti maunya Raja Babel. Caranya dengan mengajarkan budaya-budaya, mengajarkan hukumnya Babel, mengajarkan cara menyembah berhala dan lain sebagainya. Termasuk makan ini dan itu supaya mereka semakin menjadi serupa seperti orang-orang Babel. Termasuk salah satunya juga kenapa 3 orang ini kita lebih kenal dengan nama Babelnya sebenarnya, Sadrah, Mesah, Abednego, tapi Daniel kita lebih kenal dengan nama Ibraninya, nama sebelumnya gitu. Kenapa mereka dikasih nama yang baru? Supaya dikasih nama yang baru itu supaya akhirnya mereka juga semakin dekat, semakin berbaur dengan bangsa Babel. Ya. Ini strategi yang dipakai oleh Raja Babel untuk membuat mereka akhirnya melakukan apa yang mereka mau. Dan kalau kita perhatikan, ini juga sebenarnya salah satu strategi yang iblis pakai buat mempengaruhi manusia. Ya. Jadi iblis tuh tahu bahwa anak-anak muda punya kuasa, punya tenaga yang besar, mereka masih energik, masih bisa melakukan banyak hal, mereka punya pengaruh, influence, teman-teman lihat di dunia politik dan ekonomi sekarang, anak-anak muda semua isinya, mereka punya ide-ide yang banyak, dan mereka lah incaran paling empuk. Karena mereka masih muda dan mereka masih bisa gampang dipengaruhi. Kalau iblis udah memupuk dari orang-orang manusia itu masih muda, besarnya akan tumbuh jadi seperti apa yang iblis mau. Sama seperti yang Babel lakukan. Tetapi Daniel tahu itu. Dan dia nggak terjebak di rencana Raja Babel. Dia memilih untuk tetap berbeda dari yang lain. Anak-anak Israel yang lain
nurut, ngikut, disuruh menyembah berhala, makan makanan raja, ikut makanan raja. Tapi Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego berkata, tidak. Mereka tetap memilih untuk hidup kudus dan hanya menyembah Tuhan. Jadi kita bisa lihat akarnya mereka ini kuat. Sehingga dia sanggup dengan teguh menolak semuanya itu dan menggagalkan rencananya raja. Kalau teman-teman ngerasa nggak ya, dunia ini juga begitu. Triknya si iblis pun seperti itu. Dia dengan sedikit demi sedikit menambah-nambahkan pahamnya yang salah lewat entertainment, lewat musik, lewat drama-drama, film-film, bahkan dengan berkedok hak asasi manusia, freedom, dan lain sebagainya. Tapi itu sebenarnya hal yang sedikit demi sedikit dipupuk supaya orang-orang terjebak dan ikut kepada paham-paham seperti itu. Dan secara spesifik kalau misalnya kita bisa bilang, di lingkungan kampus, di lingkungan kerja pun seperti itu. Ya, jadi kebenaran dan kejujuran itu semakin lama kayak semakin murah harganya. Makin banyak ketidakjujuran, makin banyak kelicikan yang terjadi. Misalnya di kampus, mungkin di Indonesia yang aku tahu ada beberapa, aku pernah dengar jual beli soal ujian, atau ada juga yang melakukan joki buat tulis skripsi, minta dibikinin sama orang lain, kita tinggal bayar, nggak pakai usaha sendiri, nyalin kerjaan temen, nyalin tugas, dan lain sebagainya. Kayaknya makin lama makin biasa gitu. Titip absen, dititipin absen, kalau misalnya nggak mau dititipin nanti, lu nggak asik lu, gue nggak mau main sama lu gitu kan. Lu apaan sih, dititipin aja nggak mau gitu. Dicontekin sama yang lain, kita yang belajar tapi kita yang dicontekin, kalau kita nggak ngasih contekan, kita yang dibully coba, ya kan. Di kerjaan malah lebih parah. Kalau di kerjaan itu kebanyakan nilai-nilainya, value-value-nya udah lebih ke self profit ya. Pokoknya cari profit sebanyak-banyaknya. Uang, jabatan, posisi, koneksi, dan lain sebagainya. Jatuhin orang lain, ngomongin yang jelek tentang orang lain. Yang penting gue naik, yang penting aku posisinya tertinggi. Itu kayak udah umum dan terjadi di mana-mana. Atau mungkin kita sering lihat orang-orang, ya males-males dikit gak apa-apa lah, masih baru jam 2 siang ini ngopi bentar. Kalau nggak ikut, nggak asik lo gitu-gitu. Ngopi bentar, atau 1 jam, 2 jam gitu kan. Di Korea budayanya beda lagi. Kita kan ada di sini budaya hwasik ya. Pokoknya ikut makan, minum sama profesor, sama atasan. Kalau misalnya nggak diajak minum, nggak mau, nanti takutnya nggak dikasih kenaikan pangkat, nanti gajinya mandek dan lain sebagainya. Kita nggak dikasih proyek-proyek yang baru gitu. Ya serba salah. Ada juga di sini ada istilahnya konde. Ya. Yang tua selalu benar, yang muda, yang baru selalu salah. Pokoknya atasan bilang apa ya lu ikut, mau benar mau salah ikut, mau ngerugiin orang lain pokoknya nurut. Ada pengalaman real nih di dunia kerja. Kalau teman-teman tahu, e-commerce kan lagi seru ya sekarang ya. Semua online, semua delivery nyampe ke rumah gitu. Kalau online shop itu, intinya kan tujuannya kita harus giring orang secepat-cepatnya, begitu mereka buka website atau aplikasi, lihat produk kita, secepat-cepatnya kita pengen dia klik dan bayar, ya nggak sih? Supaya apa? Supaya dia nggak mikir 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya nggak jadi Jadi ada satu trik yang mereka punya itu supaya begitu orang lihat, ada diskon ini, ada reviewnya bagus, bla 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 bla, foto-fotonya menarik segala macam. Ting tong cepetan, sisa 2 jam lagi atau segala macam kan. Yang penting klik secepat-cepatnya dan bayar supaya orang nggak pikir 2 kali, 3 kali. Nah, tapi kalau teman-teman pasti udah pada jago lah jual beli beli dari online kan, pasti ada tulisan estimated delivery time gitu kan.
estimated arriving info gitu. Biasanya 2 hari, 3 hari, atau seminggu gitu kan. Nah, waktu itu pernah ada kasus ketika COVID baru naik-naiknya di Amerika. Ketika COVID lagi naik-naiknya itu, semua transportasi mandek, ekspor impor macet, pengiriman di dalam negeri pun mandek. Jadi hanya essential products aja yang boleh keluar masuk, obat, alat-alat kesehatan, masker, barang-barang essentials itu masih jalan, tapi barang-barang produk-produk yang lain udah kayak ditahan-tahan, nanti dulu, yang lain dulu gitu. Bahkan apalagi pengiriman antar negara itu lebih mandek lagi. Biasanya 7 hari sampai ini bisa sebulan mungkin. Nah, tapi yang namanya orang jualan ya, tim marketing kan pengennya jual sebanyak-banyaknya. Nah, info ini ketika COVID lagi boom-boomnya, harusnya kan mereka apa ya, kalau misalnya secara jujur, mereka kan bilang ya karena COVID lagi banyak, maka pengiriman akan tertunda dan estimated arrival info 3 minggu atau 1 bulan. Itu kejujuran. Tapi ya mereka ya nggak mau dong. Alasannya apa? Kalau ditulis estimated arrival info 3 minggu, ya orang nggak jadi beli. Ya nggak. Jadi ada beberapa e-commerce yang akhirnya nggak menyatakan yang sejujurnya. Mereka tetap aja tulis 2 hari, 3 hari sampai, padahal buktinya enggak gitu. Jadi hal seperti itu terjadi di dunia kerja, di dunia perdagangan gitu. Dan ini nyata. Apakah dengan alasan tadi keputusan ini bisa dibenarkan? Ini realitas seperti ini. Dan kita ada di dunia itu. Nanti ya, khususnya teman-teman yang udah kerja ya, kita ada di dunia itu. Berani nggak kita, anak-anak muda, buat stand up dan bilang, aku tetap mau pegang apa kata firman Tuhan, di luar itu tidak. Ignorance, dishonesty, injustice, intimidation, greed, ego, ini semua akarnya dosa. Ketidakjujuran, kebohongan, tidak adilan. Terus kalau Daniel gimana? Daniel 6 ayat yang ke-8. Jadi waktu itu Raja Darius dipengaruhi oleh orang-orang yang sirik sama Daniel, bilang, Raja bikinlah satu aturan supaya semua orang harus menyembah raja saja, nggak boleh menyembah yang lain. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan Daniel, karena mereka tahu satu-satunya celah yang bisa mereka serang itu dari ketaatan Daniel kepada Tuhan. Barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan di ayat yang ke-11, apa yang dilakukan Daniel? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam tingkap atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke area Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kita lihat, diancam kematian pun Daniel nggak goyang sedikit pun. Dan akhirnya masuklah Daniel ke gua singa, cerita yang kita tahu. Tapi kita juga tahu bahwa ceritanya nggak selesai di situ. Ya kan? Di gua singa kita tahu bahwa Allah melindungi dan tetap menyertai Daniel sampai tidak ada luka sedikit pun yang dialaminya. Tidak ada celaka sedikit pun yang dialami oleh Daniel. Allah yang Daniel sembah. Allah yang menyelamatkan Daniel. Allah yang kita sembah pun, Dia akan menyelamatkan kita ketika kita tetap berpegang sama Tuhan. Amin. Jadi ketika kita bilang tidak, kita tetap nurut sama apa firman Tuhan, Allah yang sama yang akan menyelamatkan kita dan menjauhkan kita dari yang jahat.
Godaan bisa datang dari mana aja, mau apapun profesi kita. Pasti ada aja kesempatan untuk melakukan hal-hal yang nggak sesuai sama firman Tuhan. Ada kesempatan curang, ada kesempatan untuk mengambil hal yang bukan milik kita, bukan hak kita. Kesempatan untuk ambil cara-cara shortcut dengan mudahnya, yang penting aku untung, yang lain nggak masalah. Kejujuran udah nggak dipandang lagi. Kesempatan untuk mungkin terima suap, kesempatan untuk memanipulasi pajak mungkin, yang penting profit kita tinggi. Pernahkah kita melakukan hal-hal itu? Pernahkah kita melakukan hal yang tidak sesuai sama firman Tuhan? Kalau kita pernah, it's okay. Cerita kita belum selesai sampai di sini. Karena Tuhan masih mau terima kita ketika kita bertobat dan berbalik sama jalan yang Tuhan yang benar. Berani gak kita bilang no sama hal-hal seperti itu? Kalau teman-teman ngikutin khotbahnya Ko Dedi ya, beberapa kali dia bilang, orang pada bilang politik dan pemerintahan itu kotor. Udah susah cari yang benar di politik, di pemerintahan. Tapi sebenarnya bukan politiknya, tapi orang-orangnya yang melawan kehendak Tuhan. Atau orang bilang dunia entertainment tuh gelap, value-value-nya udah tercemar. Tapi sebenarnya bukan entertainment-nya itu sendiri, tapi mana orang-orang Kristen yang harusnya bersinar di dunia itu? Di mana terang itu ketika dunia sudah gelap? Itu yang harus jadi PR kita. Berikutnya, apa yang membuat Daniel itu begitu disenangi sama raja-raja? Yang kita tahu bahwa Daniel itu punya excellency, ya. Dalam pekerjaannya dia tuh hebat lah gitu, dia pintar, dia punya banyak hikmat, dan dia bisa lebih pintar dari teman-teman yang lain. Di ayat yang ke-18, 19, dan 20. Di ayat yang 19 dibilang, tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Jadi keempat orang ini, 4 orang yang berpegang teguh sama Tuhan, mereka 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang lain. Jadi mereka tuh jago, mereka pintar, mereka punya hikmat. Dan orang yang excellent dalam kerjaannya, kemungkinan besar disukai banyak orang, ya nggak sih? Ya atasan kita udah pasti seneng gitu sama kita. Kerjaan kita bagus, cepat, selesainya, hasilnya baik gitu. Tapi ketika kita kerja sama orang yang pintar, itu juga kita seneng. Apalagi kalau kita satu tim, ya kan? Kerjaannya bagus, hasilnya oke, nggak ada error, nggak ada salah ini itu. Terus kalau kita temenan sama teman yang pintar di kelas pun, pasti seneng nggak sih? Kalau kita mau ujian kita bisa nanya, kalau misalnya ada PR kita bisa minta diajarin gitu-gitu. Kita seneng gitu kalau kita punya orang yang pintar di sekeliling kita, ya nggak? Kecuali emang ada orang-orang yang iri, kayak Daniel kan sekelilingnya tuh pada iri sama dia. Akhirnya mereka cari cara untuk menjatuhkan Daniel. Intinya, orang yang excellent itu menarik perhatian orang sekelilingnya. Makanya, jadi anak Tuhan juga harus excellent. Supaya apa? Supaya kita menarik banyak perhatian orang. Sekali lagi, apa identitas yang mau kita tunjukkan kepada orang? Kalau kita mau memberikan identitas kita yang baik, identitas kita sebagai anak Tuhan, kita harus menarik perhatian orang dulu. Baru ketika orang tertarik, terus mereka tahu, oh mereka anak Tuhan. Wow, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Gimana caranya bisa excellent? Aku kayaknya biasa-biasa aja, nilaiku pas-pasan gitu-gitu aja. Aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, yang lain bisa, tapi aku enggak. Mintalah hikmat sama Sang Empunya hikmat, yaitu Tuhan kita sendiri. Lihatlah Daniel. Daniel enggak serta-merta jago, enggak serta-merta bisa mengartikan mimpi dan lain sebagainya. Daniel setiap hari berdoa dan menyembah, serta memohon kepada Allah. Maka Allah yang memberikan kepada Daniel. Kita juga bisa loh melakukan itu. Kita bisa minta loh sama Tuhan.
Tuhan yang pasti akan memberikan kepada kita. Identitas apa yang mau kita tunjukkan ke orang sekitar kita? Orang yang excellent, karena kita punya Tuhan yang memampukan kita. Ini identitas yang harus kita bawa. Kita excellent karena Tuhan yang memampukan kita. Jadi lewat kehidupan kita bisa memuliakan Tuhan. Yang selanjutnya, apalagi sih yang bikin raja senang sama hidupnya Daniel? Trustworthy. Di ayat di pasal 2 ayat 48, lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Jadi Daniel tuh diberi kepercayaan yang sangat besar di pemerintahan Babel. Bukan suatu tugas yang mudah, tapi raja memberikan kepercayaan ini sama Daniel. Artinya Daniel bisa dipercaya. Di pasal yang ke-6 ayat ke-4 juga dibilang, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dan kepercayaan raja yang sangat tinggi dikasih buat Daniel. Raja Darius, ya ini pasal ke-6 ini Raja Darius yang ngomong. Raja Darius pun mengakui kalau Daniel itu orang bisa dipercaya dan punya capability untuk mengemban jabatan dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Dan terbukti, Daniel bisa melakukan semuanya itu. Daniel bisa dipercaya, sehingga posisinya selalu ada di posisi pemerintahan yang tertinggi. Selama 4 raja berganti-ganti terus, 65 tahun lebih, tapi dia terus ada di posisi yang satu tingkat di bawah raja. Lewat kehidupannya yang berkualitas ini, dia juga jadi berkat secara langsung kepada raja, karena raja yang diuntungkan kan, karena dia berbuat baik, akhirnya raja, kepentingan raja diuntungkan. Tapi secara nggak langsung juga, bangsa Israel pun diberkati. Karena dengan dia ada di satu level di bawah raja, artinya apa? Dia pun bisa memberi pengaruh. Dia bisa nahan-nahan gitu. Ya kan, dia bisa memberi nasihat-nasihat kepada raja yang ujung-ujungnya untuk membantu kepentingan orang Israel juga gitu. Jadi bagi bangsanya pun dia secara nggak langsung menjadi berkat. Selain itu Daniel juga orang yang jujur dan berani mengatakan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kalau kita lihat di pasal yang keempat ayat 27. Jadi ya raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan dan daripada kesalahan. Jadi ceritanya waktu itu Tuhan tuh kasih mimpi ke Raja Nebukadnezar. Terus udah gitu raja nggak ngerti ini mimpinya apa artinya. Udah gitu raja bilang ke Daniel, aku punya mimpi gini dan Daniel mengartikan pada raja. Ketika Daniel dengar mimpinya raja, Daniel kaget. Waduh, mimpinya kok serem banget gitu. Artinya apa? Isi mimpinya itu tentang Raja Nebukadnezar mau dihukum dan dihajar oleh Allah. Sampai kapok dan sampai posisi yang sangat-sangat rendah. Kalau teman-teman baca nanti di pasal yang keempat, raja tuh jadi berubah jadi kayak binatang buas gitu. Akal sehatnya hilang. Sampai dia meraung-raung seperti binatang buas di ladang. Ini hukuman Allah karena Raja Nebukadnezar meninggikan diri sendiri. Dan ini hukuman yang disampaikan kepada raja. Daniel yang diminta mengartikan, waduh nggak enak nih. Beritanya kok kayak begini ya. Kalau kayak begini aku kasih tahu ke raja, matilah. Enak-enaknya ngasih tahu ini itu kepada raja. Dia bilang apa? Biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Bisa loh dia nasihatin rajanya untuk bertobat. Daniel ngerti bahwa itu resikonya nyawa. Ketika dia bilang kayak gitu, raja tuh berdosa gitu. Wah, raja suruh penggal dia. Tapi Daniel berbicara apa adanya tentang hukuman Tuhan atas raja, sesuai perintah Tuhan. Dan dia berani menasihati raja supaya tidak melakukan dosa lagi. Dalam perkataannya tidak ada yang ditutup-tutupi. Nggak ada, oh iya raja mungkin Tuhan marah, tapi kan gini, dipermanis gitu. Enggak. Jadi dia emang secara jujur bilang,
apa adanya, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada Nebukadnezar. Meskipun itu berita yang mengerikan dan sangat ofensif buat si raja. Kalau ya, katakan ya, kalau tidak, katakan tidak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang yang excellent dan bisa diandalkan oleh atasan kita, oleh teman-teman kita? Apakah kita orang yang bisa dipercaya oleh guru, oleh profesor? Gimana menurut teman-teman? Teman-teman kita maksudnya. Apakah kita bisa dipercaya? Bagaimana menurut teman-teman sekelas? Gimana menurut rekan-rekan kerja kita? Apakah perkataan kita bisa dibuktikan? Apakah perbuatan kita baik dan kita melakukan yang terbaik? Apakah kita sudah memperkatakan kebenaran dan kejujuran? Apakah kita sudah jadi berkat buat mereka? Ya, ini pertanyaan yang mari kita sama-sama renungkan. Apakah kita sudah menunjukkan kualitas anak-anak Tuhan? Dan apakah kita sudah memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita? Di pasal yang kedua, ayat yang ke-47, ini quotes asli dari raja ya. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ini quotes-nya raja. Raja memulihkan Allah melalui hidupnya Daniel. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesakh, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Ya, jadi melalui Sadrak, Mesakh, Abednego pun Raja Nebukadnezar memuji Allah yang benar. Di pasal yang ke-6 ayat 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Quotes-nya raja sendiri. Kenapa mereka bisa berbicara seperti itu? Karena mereka melihat hidupnya Daniel. Mereka melihat bukti dari integritas Daniel dalam hidupnya. Melalui hidup Daniel, seluruh negeri mengenal dan memuliakan Allah. Melalui hidup Daniel, orang-orang melihat ada perbedaan antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Melalui ketaatan Daniel, Allah membawa dia dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dan Daniel semakin lama semakin ditinggikan. Dan Daniel juga dilindungi dari segala yang jahat. Gak cuma Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego pun di dapur api yang menyala-nyala mereka tetap selamat dan Tuhan yang melindungi mereka. Di gua singa pun Daniel dilindungi oleh Tuhan. Tidak ada satupun hal buruk yang akhirnya bisa menyentuh mereka ketika mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupannya. Melalui apapun yang kita lakukan, baik sekolah, kerja, di rumah tangga ya, mari kita selalu melakukan yang terbaik, supaya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang yang diberkati. Tuhan gak minta kita untuk jadi disukai atau kita menyukai semua orang, enggak. Tapi Tuhan mau kita menerangi dan mengasini sekeliling kita. Menyatakan kebenaran dan menjadi berkat bagi semua orang. Akan ada waktunya kita nggak sepakat sama bos, ya. Mereka bilang ini kita nggak setuju, atau guru kita, atau profesor kita, atau rekan kerja kita. Ada waktunya keputusan yang mereka buat kayak nggak masuk akal atau bertentangan atau nggak mungkin nih bos ngeyel maunya ini itu. Pasti ada cekcok ini dan itu. Ada waktunya. Atau bisa juga mereka mengganggu hak-hak kita, mengganggu kenyamanan kita. Atau bahkan mereka bisa saja mencela Allah kita dan mempertanyakan iman kita. Di Korea ini nggak banyak orang yang percaya akan Tuhan. Justru di saat seperti itulah cahaya kita akan bersinar paling terang. Kalau kita menunjukkan bahwa kita itu kompeten, kita punya Allah yang memampukan kita.
Let your light shine. Matius 5 ayat 16 kita baca bersama-sama ya. Matius 5 ayat 16, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Melalui hubungan yang erat sama Tuhan, mari kita berakar teguh sama Tuhan. Berdoalah dalam segala situasi, baik itu dalam sukses, dalam gagal, waktu kita ditindas, waktu kita dimusuhi yang lain, waktu kita difitnah, waktu kita ditawarin yang nggak benar. Mari kita minta hikmat sama Sang Sumber Hikmat. Mari kita melakukan yang terbaik dan berkati orang lain. Perkatakanlah kebenaran. Pegang teguh firman Tuhan dan selalu andalkan Tuhan, supaya kita senantiasa kuat menyala-nyala bersinar bagi kemuliaan Tuhan. All glory to God. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan bagaikan bintang-bintang. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan yang harus kubayar. Setiap harga yang harus kubayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti Engkau, Allah yang dapat kami andalkan dalam segala aspek kehidupan kita. Kami mau ya Bapa berakar kepada Tuhan senantiasa. Kami mau mengandalkan Tuhan,
Kami mau memiliki hubungan yang intim kepada Tuhan, supaya kami mengetahui apa yang ingin Engkau rancangkan pada kami, dan kami mengetahui apa isi hati-Mu. Ya Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk boleh menjaga integritas kami dalam segala pekerjaan kami, dalam studi kami, dalam apapun yang kami lakukan. Kami boleh berani mengatakan tidak bagi hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan kiranya hanya firman Tuhan saja satu-satunya yang menjadi pedoman hidup kami. Berikan kami kekuatan, karena dunia ini gak mudah untuk kami taklukkan ya Bapa. Kami mau berbeda, tapi dunia ini sudah menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang selalu menjaga hati kami kemanapun kami pergi, kepada siapapun kami bertemu dengan orang, supaya bukan kami yang terpengaruh, tapi kami yang boleh mempengaruhi mereka. Kami boleh membawa identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh bercahaya bagi mereka. Kami boleh mengasihi tempat kami berada, di sekolah kami, di sekeliling rumah kami, di pekerjaan kami, di marketplace, dimanapun Tuhan utus kami berada. Kiranya kami boleh bercahaya, bersinar terang bagi nama Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Karena itu kami mau bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Kami mohon ya Bapa, seminggu yang ke depan kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi rema bagi hamba-Mu dan juga bagi semua orang yang mendengarkan di sini maupun di rumah-rumah. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, menjaga kami dimanapun kami berada. Mungkin kami khawatir dengan kondisi corona di luar sana yang semakin banyak, yang semakin tidak terkendali, tapi kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang sanggup mengendalikan semuanya, dan Allah yang setia melindungi kami dari segala yang jahat. Kiranya kami boleh selalu mengandalkan Tuhan. Kami mohon perlindungan daripada-Mu, penjagaan-Mu yang sempurna, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami memohon, kami berserah, dan kami berharap. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Terima kasih. God bless.